Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Aziz dari Prodi Penjas, nomor registrasi 160 161 7025. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang manajemen pendidikan jasmani dan olahraga yang bermateri bagaimana sih suatu organisasi itu dapat berjalan, lalu bagaimana sih bagannya, dan apa aja sih tugas dan wewenangnya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk saja ke materi slide berikutnya. Ya, di sini ada bagan atau susunan organisasi klub olahraga sepak takraw Universitas Negeri Jakarta. Di sini ada bagannya ya. Nanti slide selanjutnya saya akan jelaskan detailnya. Di sini ada ketua. Paling atas ada ketua, di bawah ketua ada wakil ketua, lalu ada bendahara yang sejajar dengan sekretaris. Di bawah bendahara ada sub bidang dana usaha. Lalu yang paling bawah ada bidang organisasi yang sejajar dengan bidang bina prestasi, bidang hubungan masyarakat, dan bidang kesekretariatan. Oke, lanjut aja ya. Selanjutnya ada tugas dan wewenang dalam organisasi. Yang pertama itu adalah ketua. Statusnya ketua itu adalah pemimpin tertinggi organisasi. Lalu fungsinya ketua itu sebagai koordinator umum dalam melaksanakan tugas harian organisasi. Lalu tugasnya ketua itu ialah bertanggung jawab terhadap semua kegiatan. Yang kedua, mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah terlaksana. Lalu yang ketiga, bersama mengurus menjalankan program kerja kepengurusan yang telah ditetapkan dalam rapat kerja. Gitu. Jadi ketua itu adalah pemimpin yang tertinggi, yang paling atas gitu ya kan, yang menaungi semua bidang. Lalu fungsinya itu adalah sebagai koordinator. Jadi dia semua dalam bidang yang ada di KOP sepak takraw itu dia sebagai koordinatornya, dia yang menaunginya, dia yang bertanggung jawab lah gitu. Lalu ada wakil ketua. Wakil ketua itu statusnya adalah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua. Fungsinya itu ialah sebagai second leader yang membantu tugas ketua. Jadi kalau seandainya ketua tidak bisa menjalankan tugasnya, ada masalah atau ada keterbatasan waktu atau ada kesibukan yang lain, jadi wakil ketua masih bisa membackup atau cover lah. Lalu tugasnya wakil ketua ialah serta menjalankan program kerja kepengurusan yang telah ditetapkan dalam rapat kerja. Bertanggung jawab langsung terhadap kelangsungan organisasi dan prestasi. Itu dari wakil ketua. Lanjut lagi ke sekretaris. Ya, lanjut lagi ke sekretaris. Selanjutnya, sekretaris itu ialah statusnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua. Fungsinya ialah sebagai penanggung jawab bidang administrasi organisasi. Tugasnya ialah membantu dan membina anggota dalam administrasi keorganisasian. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap setiap surat yang dikeluarkan. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam pengarsipan administrasi. Oke, itu dari sekretaris. Langsung ke bendahara. Bendahara statusnya ialah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua. Fungsinya ialah membantu ketua dalam mengelola keuangan organisasi. Terus tugasnya ialah yang pertama ada mengatur keuangan organisasi serta mempertanggungjawabkannya dalam rapat pengurus dan rapat tahunan. Yang kedua, membuat laporan keuangan setiap 3 bulan dan melaporkannya kepada rapat triwulan BPH dan pengurus. Nah, itu dari dari sekretaris dan bendahara. Lanjut selanjutnya dari dana usaha.
Dana usaha ialah statusnya itu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua serta bendahara. Jadi dia ini sub bidangnya bendahara. Di bawahnya naungannya bendahara lah gitu. Jadi bendahara bertanggung jawab kepada dana usaha. Fungsinya ialah membantu bendahara dalam mencari dana. Nah, ini dia dana usaha itu mencari dana. Seperti kalau misalnya di Kop Sepak Takraw ini menjual baju, terus menjual gelang, menjual stiker gitu lah, dan masih banyak lah. Lalu tugasnya mencari dana untuk keperluan kegiatan organisasi. Lalu menyerahkan laporan hasil pengelolaan dana kepada bendahara. Selanjutnya ada bidang organisasi. Bidang organisasi statusnya ialah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua. Lalu fungsinya bertanggung jawab umum dalam bidang organisasi. Tugasnya ialah membina dan mengembangkan potensi anggota dalam berorganisasi, serta meningkatkan mutu organisasi melalui peran serta mahasiswa baik di dalam maupun di luar, dan menjalankan program kerja sesuai dengan bidangnya dan bertanggung jawab kepada ketua. Nah, itu dari organisasi. Selanjutnya ke bidang hubungan masyarakat atau biasa disebut humas. Bidang humas. Fungsinya itu ialah sebagai media informasi, mengembangkan informasi melalui berbagai media untuk kemajuan organisasi. Nah, itu dia. Tugasnya ialah menyampaikan informasi dari luar ke dalam organisasi, lalu mempublikasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan organisasi. Selanjutnya, mengolah papan informasi serta sebagai penghubung informasi antar pengurus, anggota, dan semua pihak yang terkait. Itu dia. Selanjutnya, ada bidang kesekretariatan atau biasa sering disebut perlengkapan lah. Gitu. Statusnya ialah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua. Fungsinya ialah mengatur kesekretariatan, mengawasi penggunaan serta mendata perlengkapan kesekretariatan dalam organisasi. Tugasnya ialah melakukan menginventaris dan memelihara barang milik organisasi sesuai dengan fungsinya. Bertanggung jawab atas barang milik organisasi. Oke, dari situ sudah. Selanjutnya ada bidang bina prestasi. Di bidang bina prestasi merupakan salah satu bidang yang ada di dalam kepengurusan organisasi, bertanggung jawab atas data-data prestasi anggota organisasi. Nah, ini dia. Ini sih kalau di Kop Sepak Takraw ada, tapi kalau misalnya di Kop seperti yang lain mungkin belum tahu ya ada apa enggak nih. Tugasnya ialah membuat jadwal latihan, lalu membuat absensi latihan, membuat data prestasi, selanjutnya melakukan sosialisasi dan membuat data atlet. Oke. Nah, itu bina prestasi. Dan cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.